Ya, ini kita bakal ranking-ranking ya tentang performa MU di musim ini. Sebelum kita masuk ke ranking satu persatu dari pemain, kita bakalan ngeranking dulu nih performa dari Erik ten Hag ya. Nih pelatih gimana ya? Di musim kemarin kita bisa masuk UCL peringkat 3 ya kan. Terus juga bisa juara Carabao Cup dan secara permainan juga di musim kemarin menurut gue jauh lebih bagus lah daripada di musim ini. Musim ini bener-bener acak bangsat. Ya kalian bisa lihat lah, maksudnya tiba-tiba kita nggak punya back kiri, tiba-tiba kita hilang apa itu center back, terus Dalot harus dipaksain jadi back kiri, terus siapa lagi? Eh, kita tiba-tiba main false nine, terus Garnacho dicoba jadi main di kanan maksud gue, terus siapa lagi? Banyak lah, McTominay jadi IMF, banyak lah pokoknya kekocakan di musim ini. Dan ya ini performa dari Erik ten Hag di musim keduanya tuh jelek ya bisa dibilang ya. Ya ini sebenarnya nggak pure gara-gara dia ya. Ada faktor tim medis yang nanti juga bakal gue bahas ya kan. Dan ya ini pokoknya Erik ten Hag tuh 19 kali kekalahan ya di musim ini ya. Dan peringkat terjelek di era IPL MU, di era IPL ya kita finish di peringkat ke-8 tuh peringkat paling jelek ya. Sejelek-jeleknya kita di era kegelapan Ragnik yang gara-gara Ole itu kita masih di peringkat ke-6 ya kalau nggak salah 6 ya. Kita masuk ke zona UEL Liga Maljum, kita finish di bawah Arsenal. Dan kalau gue bilang, ini tolong ya Bapak itu ya nih ya. Kalau udah tahu pemain itu jelek, pemain itu bapuk kayak Anthony, jangan dipasang. Tuh jadi beban malah. Ya kalian bisa lihat lah Anthony biasanya tuh yang paling jelas ya. Padahal kita punya Amad Diallo, malah dimainin Anthony. Menurut gue Amad Diallo udah kelihatan bagus tuh waktu dia nyetak gol yang nganterin kita ke semifinal Piala FA tuh yang dia selebrasi buka jersey. Tuh menurut gue udah kelihatan dari situ bahwa Amad Diallo tuh pemain bagus. Dan tolong dikasih kesempatan, jangan bias mentang-mentang apa itu pengen show off bahwa pembeliannya tuh berhasil, akhirnya ditampilin terus padahal pembeliannya tuh jelek kayak Anthony, terus siapa lagi, Casemiro. Sorry kalau kalian nggak setuju sama gue karena memang jelek di musim keduanya. Di musim pertama Casemiro bagus tapi di musim kedua lebih bagusan Amrabat menurut gue, malah ditampilin terus dan ya sering jadi celah lah, malahan malah bagusan Amrabat. Ya kelihatan, kalian bisa lihat lah di dua pertandingan terakhir ya kan. Lawan Arsenal, lawan Newcastle, lawan Brighton 3 malahan. Tuh ditampilin bagus. Apa dua ya? Gue lupa lah pokoknya. Amrabat ditampilin MU lebih bagus lah mainnya. Dan semoga nih ya di musim depan jangan bias ya Bapak Edi ya. Tolong, tolong ya. Ya semoga bisa berubah lah di musim depan. Dan kalau menurut gue nih Erik ten Hag kita pertahanin, kita kasih satu musim aja buat Erik ten Hag di musim depan, karena kalau kita bahas fair gak fair, nggak fair kalau kita pecat di musim depan kita ganti, apalagi kan penggantinya siapa bang Ki? Penggantinya kalau nggak Graham Potter ya Gerbang Selatan. Ya mending Erik ten Hag bangset. Gerbang Selatan gak jelas mainnya di Inggris, terus apa itu si siapa, Potter juga jelek menurut gua tuh. Potter cocoknya main di klub-klub yang minim apa ya, minim minim target lah kayak Brighton gitu-gitu kan sukses. Terus kalau Tuchel kan ada yang rumor Thomas Tuchel kan, Thomas Tuchel. Janganlah, jelek tuh Thomas Tuchel tuh. Kemarin aja dapat UCL tuh gara-gara laki menurut gua di Chelsea kan. Dan menurut gue sih pertahanin satu musim. Ingat Arteta nge nge-rebuild Arsenal tuh kalau nggak salah 3 musim baru bisa compete di title race. Arsenal juga pernah ngerasain finish di peringkat ke-9. Nih buat teman-teman fans Arsenal silakan komen lah zaman era-era kegelapan Covid tuh. Badai cedera juga sama kayak MU. Ya
kalian bisa lihat lah itu sekarang Arsenal kayak gimana mainnya. Gue harap sih ETA bisa kayak gitu sih di beberapa musim ke depan ya. Pastinya harus buang-buang pemain dulu karena memang banyak sampah di MU dan ya itu aja sih menurut gue sih. Overall sih memang jelek sekarang, tapi kalau gue sendiri mending stay karena kita udah sering ganti-ganti pelatih dan ini waktunya serius dan kelihatan SJR sama Ed ya bisa satu visi karena suka pemain muda dan gitu aja sih kalau dari gue. Komen aja pendapat kalian, stay apa out Bapak botak satu ini.